Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis industri smartphone sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional kelas A dengan dosen pengampu Bu Cempaka Paramita. Sebelum memasuki sesi pemaparan materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada Naufal Aris Brianto dengan NIM 221229, lalu ada Cendani Melia Dwi Putri dengan NIM 221243, lalu ada Aura Fortuna dengan NIM 221254, lalu ada Fadia Nur Salsabila dengan NIM 231209, lalu ada Aldira Ika Putri dengan NIM 231230, lalu ada Dwi Siti Rohma dengan NIM 231231. Pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah smartphone. Sejarah ponsel pintar atau smartphone berawal dari perkembangan teknologi komputer sejak era pra-smartphone pada tahun 1950 sampai 1965, di mana IBM atau International Business Machine itu adalah sebuah produsen atau perusahaan dari Amerika Serikat yang memproduksi dan menjual perangkat keras dan perangkat lunak komputer itu menjadi pemain utama. Pada era IBM System 360 pada tahun 1965 sampai 1980, IBM memperkenalkan standar dominan dalam komputasi yang dilanjutkan oleh era IBM PC pada tahun 1980 sampai 1995. Ketika arsitektur PC memengaruhi perkembangan komputer pribadi dan meletakkan dasar bagi perangkat seluler, dari tahun 1995 hingga 2010 terjadi kemajuan teknologi signifikan dengan munculnya telepon seluler, PDA, dan akhirnya smartphone. Nah, smartphone ini menggabungkan fungsi PDA dan telepon seluler dengan layar sentuh, konektivitas internet, dan berbagai aplikasi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh kontribusi global dari berbagai negara. Industri smartphone terus berkembang dengan peningkatan perangkat keras, perangkat lunak, dan kemampuan jaringan, menjadikan perangkat komputasi canggih yang jauh melampaui komputer awal. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada perusahaan-perusahaan dalam industri smartphone. Seperti yang kita ketahui, terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan ternama di dalam industri smartphone. Nah, pada tahun 1990-an, Nokia dan Ericsson dapat dikatakan sangat mendominasi pasar ponsel seluler di dunia, di mana Ericsson memunculkan Sony Ericsson dan Nokia memunculkan Nokia 3310. Namun, di tengah sengitnya persaingan mereka, paradigma dunia teknologi justru berubah, di mana pada abad ke-21 yang ditulis oleh Britannica, muncul smartphone yang berhasil mengintegrasikan komputer dengan telepon seluler. Nah, hal tersebut mengakibatkan pandangan konsumen terhadap ponsel-ponsel pelopor seperti Ericsson dan Nokia sudah ketinggalan zaman. Nah, ini dibuktikan saat munculnya iPhone, BlackBerry, dan iOS Android sebagai perangkat teknologi pendamping generasi awal. Nah, di sini saya akan menyebutkan beberapa perusahaan smartphone yang masih bertahan hingga saat ini. Yang pertama ada Nokia Corporation, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan telekomunikasi elektronik dan teknologi informasi. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1865 berbasis di Espoo, Finlandia. Perusahaan ini mempunyai kapitalisasi pasar mencapai 22,8 miliar US dollar. Lalu selanjutnya ada perusahaan Apple, di mana perusahaan ini berbasis di Cupertino, California yang dibangun sejak tahun 1976, yang mana pada tahun 2022 mereka memiliki kapitalisasi pasar yang tercatat telah menyentuh angka 2,8 triliun US dollar. Lalu selanjutnya ada Samsung Electronics, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan multinasional yang berbasis di negara Korea Selatan. Nah, Samsung sendiri didirikan pada tahun 1938 dan merupakan konglomerat bisnis negara tersebut, di mana kapitalisasi perusahaan tersebut mencapai 365,1 miliar US dollar. Nah, selanjutnya di sini ada Xiaomi, di mana Xiaomi merupakan perusahaan yang berbasis di Beijing, China, yang didirikan pada tahun 2010. Saat ini Xiaomi termasuk ke dalam produsen ponsel Android dengan kapitalisasi pasar yang mencapai angka 33,4 miliar US dollar. Kemudian ada Sony Group Corporation, di mana perusahaan ini merupakan perusahaan elektronik multinasional yang didirikan pada tahun 1946, di mana perusahaan ini berbasis di Minato, Tokyo, Jepang. Nah, dikutip dari Insider Monkey, Sony Group Corporation memiliki kapitalisasi pasar sebesar 117,1 miliar US dollar. Kemudian ada Huawei, di mana perusahaan teknologi ini didirikan pada tahun 1987. Perusahaan ini menyediakan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi serta smartphone. Nah, perusahaan ini telah beroperasi lebih dari 170 wilayah dan negara dan memiliki sekitar 207.000 karyawan. Kemudian
Yang terakhir ada Oppo, di mana merupakan perusahaan teknologi yang didirikan pada tahun 2004 yang berbasis di negara Cina. Di mana perusahaan ini awalnya mengeluarkan produk perangkat MP3, kemudian pada tahun 2008 mereka meluncurkan ponsel seluler untuk pertama kalinya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya, penguasaan pangsa pasar. Pemegang saham pasar adalah perusahaan yang memiliki posisi dominan dalam suatu pasar. Nah, pangsa pasar dilihat dengan membandingkan total penjualan perusahaan dan perusahaan lain dalam industri yang sama. Tidak diragukan lagi, persaingan bisnis di bidang teknologi akan semakin ketat. Dalam dunia persaingan yang semakin ketat, perusahaan harus membuat rencana yang cerdas untuk menarik pelanggan. Produsen smartphone harus membuat strategi pemasaran yang efektif untuk merebut pangsa pasar di Indonesia. Samsung merupakan salah satu dari merek smartphone yang paling populer di Indonesia saat ini. Sebagai salah satu perusahaan elektronik terbesar di Korea, Samsung itu mengeluarkan produk smartphone berbasis Android yang menjadi juara dalam persaingan pangsa pasar. Sejak beberapa tahun terakhir, Samsung telah menjadi perangkat komunikasi yang populer di kalangan pengguna smartphone berkat banyak fitur yang canggih dan selalu mengikuti tren. Bisa dilihat di tabel bahwa dari tahun 2018 hingga tahun 2020, Samsung menjadi pemegang pangsa pasar smartphone di Indonesia. Namun pada tahun 2021, merek lain muncul seperti Oppo, Xiaomi, dan Vivo yang mengalahkan Samsung dengan pangsa pasar 20,87%. Next. Selanjutnya, persebaran area geografis distribusi produk smartphone. Di era globalisasi saat ini, teknologi tentunya akan terus berkembang dengan cepat. Salah satunya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang sedang berkembang dengan pesat saat ini adalah smartphone. Perusahaan yang bergerak dalam bidang teknologi adalah iPhone, Samsung, Xiaomi, Sony, Huawei, Oppo, dan masih banyak lagi. Berikut penyebaran area geografis di dunia pada beberapa perusahaan smartphone. Yang pertama, iPhone atau Apple. Pada tahun 2003, Apple mulai memperluas kehadirannya ke pasar internasional dengan membuka toko di luar Amerika Serikat untuk pertama kalinya. Contoh penyebaran geografis perusahaan Apple yaitu Amerika Serikat, Jepang, Swiss, Spanyol, Kanada, Tiongkok, Australia, Prancis, Italia, dan Jerman. Dan yang kedua, perusahaan Samsung. Samsung mulai meraih kesuksesan di pasar smartphone pada bulan April 2009 ketika mereka memperkenalkan Samsung i7500. Produk-produk Samsung dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia dan distribusi geografisnya sangat luas. Contohnya seperti Korea Selatan, Tiongkok, India, dan Jepang, Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Brasil, dan Argentina. Selanjutnya ada Xiaomi. Xiaomi berhasil menjadi salah satu smartphone berbasis dari Cina yang sukses dalam kuartal 2 tahun 2021 antara bulan April sampai Juni. Perusahaan ini berhasil menguasai pangsa pasar smartphone di 22 negara. Perusahaan ini menjadi raja smartphone yang cukup terkenal di wilayah Indonesia untuk pertama kalinya. Contoh penyebaran geografisnya perusahaan Xiaomi ini yaitu India, benua Eropa, Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Afrika. Next. Selanjutnya Sony Xperia. Sony merupakan merek smartphone dan tablet dari Sony Mobile atau dikenal dengan nama Sony Ericsson. Sebelum dibanding karena public relation data dimiliki tentunya pada tahun 2012. Contoh penyebaran area geografis perusahaan Sony yaitu Tokyo dan Osaka. Selanjutnya Huawei. Huawei merupakan komoditas teknologi elektronik dengan jaringan yang memberikan akses aplikasi lain dan menggunakan teknologi tercanggih dari negara-negara lain. Contoh penyebaran area geografis di perusahaan Huawei yaitu China, India, Afrika, dan Eropa. Dan Oppo adalah salah satu ponsel yang sangat populer di semua kalangan masyarakat. Ponsel ini mengusung banyak fitur yang cukup menarik, khususnya kualitas kamera yang sangat dinamakan. Ponsel ini mengusung fitur-fitur screen yang cukup cepat sehingga konsumen tidak perlu khawatir betapa responsifnya ponsel ini dan sangat potensial. Contoh penyebaran area geografis perusahaan Oppo yaitu China dan Indonesia. Next. Baik, selanjutnya di sini ada tingkat kompetisi setiap perusahaan. Nah, secara umum persaingan atau kompetisi dapat diartikan sebagai sesuatu proses sosial di mana dua pihak atau lebih saling bersaing untuk sesuatu kemenangan atau keunggulan. Nah, pada tahun 1990-an persaingan di industri smartphone didominasi oleh perusahaan Nokia dan Ericsson, di mana kedua perusahaan tersebut saling meluncurkan inovasi fitur-fitur paling baru di perangkat mereka. Namun seiring perubahan waktu, paradigma dunia teknologi tentu saja berubah, sehingga pandangan konsumen terhadap ponsel-ponsel seperti Nokia dan Ericsson sudah ketinggalan zaman dan beralih ke perangkat seluler terbaru. Nah, pada saat ini persaingan sengit di industri smartphone didominasi oleh iPhone dan Samsung, di mana kedua perusahaan tersebut terus meningkatkan performa smartphone mereka untuk
ke depannya, dan bahkan iPhone dan Samsung menempati tempat pertama dan kedua perusahaan teknologi terbesar di dunia. Di sini terdapat video mengenai persaingan Ericsson dan Nokia. Visst, det går bra. Ja, vi säger så. Ja, hej då. Hej. Det är nya Nokia. GHF 358. Mobilchip under nageln. Svindyrt. Mm. Ja, Jörgen. Nej, men tjena du. Ja, nej, det är ingen fara. Nej, vänta, vi sa 21 000 plus moms. Ja, just det. Nej, det går bra. Okej. Ja, hej. Ericsson BTH 55. Högtalarchip i örat. Nah, dalam video tersebut kita bisa melihat betapa sengitnya kompetisi antara Nokia dan Ericsson. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini ada analisis produsen, distributor, dan konsumen industri smartphone. Yang pertama yaitu pada iPhone. Perusahaan produsen dari iPhone ini yaitu perusahaan Apple, di mana perusahaan Apple ini merancang desain dan pengembangan perangkat lunak dari perangkat keras iPhone. Sedangkan untuk perakitan produk jadi, Apple menggunakan dua perusahaan, yaitu Foxconn dan Pegatron yang berada di Taiwan. Selanjutnya, perusahaan Apple memiliki toko retail sendiri, yaitu Apple Store, yang telah tersebar di seluruh dunia dan menjual produknya di situs web resmi seperti Amazon. Selain itu, Apple juga bekerja sama dengan distributor besar di berbagai negara, misalnya di Indonesia, yaitu ada iBox, Digimap, dan Erafone. Dan analisis konsumen pada produk iPhone ini yaitu menargetkan konsumen usia remaja hingga dewasa dengan kalangan ekonomi menengah ke atas, serta konsumen dengan daya beli yang tinggi. Yang kedua yaitu Samsung. Samsung memiliki produk Samsung diproduksi oleh perusahaan Samsung Electronics. Nah, Samsung ini memiliki jaringan distribusi global yang luas sehingga menghadirkan toko retail resmi global secara merata, yaitu Samsung Experience Store. Dan Samsung juga menggunakan penjualan melalui situs web seperti Amazon. Untuk konsumen dari smartphone Samsung ini, yaitu untuk produk entry level, ditargetkan bagi konsumen remaja dengan kalangan ekonomi menengah ke bawah. Sedangkan untuk produk kelas menengah dan flagship diperuntukkan bagi konsumen yang memiliki ekonomi menengah ke atas. Yang ketiga, Xiaomi. Produsen dari produk Xiaomi ini yaitu perusahaan Xiaomi Corporation, yang mana perusahaan ini menjual produknya ke berbagai saluran distribusi, diantaranya yaitu melalui toko resmi milik Xiaomi sendiri, yakni Mi Home, dan melalui platform e-commerce seperti Amazon, Lazada, dan Shopee. Kemudian perusahaan Xiaomi ini memiliki konsumen dari berbagai jenis, mulai dari usia remaja hingga dewasa, serta dari kalangan menengah ke bawah yang ingin mencari produk bernilai tinggi tapi dengan harga yang murah. Yang ketiga yaitu Sony. Produsen dari Sony ini yaitu Sony Group Corporation Industry. Dan Sony menerapkan saluran distribusi yang selektif, diantaranya melalui dealer seperti Sony World. Sony juga memiliki jaringan distributor yang tersebar di seluruh dunia. Selain itu, Sony juga mendistribusikan produknya melalui situs web Sony serta e-commerce seperti Amazon. Untuk target konsumen Sony ini rata-rata berusia 18-40 tahun dengan ekonomi menengah ke atas. Sony juga berfokus pada pasar utamanya, yaitu di Amerika Utara, Jepang, dan Eropa. Yang kelima ada Huawei. Perusahaan produsen Huawei yaitu Huawei Technologies Group yang memiliki jaringan toko retail distribusinya yaitu Huawei Experience Stores. Dan Huawei juga mendistribusikan produknya melalui situs web resmi dan platform e-commerce seperti Amazon, AliExpress, dan lain sebagainya. Huawei juga bekerja sama dengan Erafone, Arta Retailindo untuk saluran distribusi produknya. Dan konsumen Huawei ini mencakup berbagai segmen usia, termasuk usia remaja hingga dewasa, yang tertarik dengan produk bernilai tinggi serta memiliki fitur yang inovatif. Lalu yang keenam ada Oppo. Produsen Oppo ini yaitu PT Oppo, dan distributor Oppo ini memiliki toko resmi Oppo dan melalui Erafone serta e-commerce. Untuk konsumen Oppo sendiri yaitu dari kalangan menengah ke bawah, termasuk dari generasi muda yang trendy. Next. Selanjutnya, analisis industri smartphone pada iPhone. Yang pertama ada strategi produk dan merek. Salah satu kesuksesan penjualan pada perusahaan Apple adalah menggunakan strategi yang diterapkan oleh perusahaan masa Steve Jobs sampai sekarang. Perusahaan Apple memfokuskan pada kualitas produk, baik dari
desain, fitur, maupun sistem teknologi yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk memberikan nilai dan keunikan merek bagi konsumen. Perusahaan Apple menerapkan branding strategi dengan memperkenalkan dirinya sebagai produsen perangkat dengan menggunakan teknologi canggih dan mudah digunakan. Salah satu strategi yang memperkuat merek melalui desain logo yang elegan berbentuk Apple digigit, serta slogan Think Different. Dan yang kedua, strategi harga. Perusahaan Apple menyadari bahwa setiap negara memiliki kondisi ekonomi yang berbeda-beda untuk pasar emerging market seperti di negara-negara berkembang. Daya beli masyarakat tidak setinggi negara maju. Dengan mempertimbangkan data ekonomi terkini, perusahaan Apple mengestimasikan seberapa besar kemampuan masyarakat untuk membeli produk elektronik mereka. Maka dari itu, perusahaan Apple kemudian menentukan strategi penyesuaian harga jual yang tepat, misalnya menurunkan harga 10-20% di negara-negara berkembang tertentu, agar lebih terjangkau bagi masyarakatnya. Dengan begitu, diharapkan akan mendorong minat beli dan meningkatkan volume penjualan. Dan yang ketiga, strategi distribusi. Perusahaan Apple memiliki jaringan distribusi yang sangat luas. Perusahaan ini memiliki ratusan toko retail sendiri, yaitu Apple Store di berbagai negara. Distribusi perusahaan Apple tidak hanya melalui toko retail, tetapi juga outlet resmi, toko pihak ketiga, dan online store. Perusahaan ini memiliki jaringan logistik dan supply chain yang luas dan terintegrasi guna mendukung distribusi global. Selain itu, perusahaan Apple juga melakukan investasi besar-besaran dalam research dan development. Next. Dan yang keempat, strategi komunikasi pemasaran. Dalam bisnis internasional yang diterapkan perusahaan Apple ini dapat dilihat bahwa manajemen operasional mereka cukup memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi yang mampu menghubungkan perusahaan dan konsumen yang mempengaruhi tingkat pemasaran. Contohnya mempromosikan dan mempublikasikan produk terbarunya melalui media sosial Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube. Media sosial ini dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemasaran yang efektif dan efisien. Dan yang kelima, manajemen ekspor dan impor. Perusahaan Apple melakukan ekspor produk-produknya ke berbagai negara, salah satunya negara Indonesia. Namun perusahaan Apple sendiri tidak memiliki pabrik perakit langsung yang ada di Indonesia. Maka dari itu produk-produk Apple diekspor dari anak perusahaan Apple yang lainnya seperti di Cina, Jepang, dan Taiwan. Negara tersebut menjadi pengekspor produk Apple ke berbagai tujuan, salah satunya Indonesia. Karena tidak memiliki pabrik perakit di Indonesia, maka Indonesia harus melakukan impor produk-produk Apple terbaru dari negara pengekspor. Hal ini menyebabkan produk-produk Apple terbaru akan lebih lama masuk ke pasar Indonesia dibandingkan negara-negara lain. Dan yang terakhir, implementasi sustainable perusahaan. Pada perusahaan Apple menetapkan target bersih karbon, yaitu net zero karbon, di seluruh rantai pasokan dan produknya pada tahun 2030. Hingga saat ini, Apple telah berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar lebih dari 55% sejak tahun 2015. Fokus mengurangi emisi 75% ini mencakup seluruh rantai pasokan dan produk Apple, baik di fasilitasnya sendiri maupun rantai pasokan pihak ketiga. Dengan begitu, pada akhir dekade ini Apple berkomitmen menjadi perusahaan netral karbon dengan mengurangi emisi secara signifikan sebesar 75% dari tingkat 2015. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini mengenai analisis strategi pemasaran Samsung. Yang pertama, untuk strategi produk dan mereknya, Samsung ini berkomitmen untuk menciptakan produk yang inovatif dengan menawarkan berbagai produk smartphone berbasis Android dengan berbagai fitur dan bermacam variasi untuk memenuhi kebutuhan berbagai segmen pasar. Nah, di sini terdapat beberapa produk Samsung berdasarkan segmennya, yaitu untuk produk flagship, merupakan kelas tertinggi yang biasanya tersedia dengan spesifikasi terbaik dan tertinggi yang dimiliki oleh brand smartphone. Nah, baru-baru ini Samsung mengeluarkan seri terbaru yang termasuk ke dalam kelas flagship, diantaranya yaitu Galaxy S24 Plus dan S24 Ultra yang menawarkan spesifikasi terbaik, salah satunya dari kualitas kamera dengan kemampuan zoom 100 kali. Kemudian ada Samsung Galaxy Z Flip 5 dan Z Fold 5 yang menawarkan desain layar lipat yang inovatif dengan dilengkapi spesifikasi terbaik, dan juga Galaxy Note 10 Plus yang hadir dengan S Pen atau sebuah situs yang dapat meningkatkan produktivitas penggunanya. Yang kedua ada kelas menengah. Nah, smartphone yang dirilis pada kelas ini merupakan smartphone yang paling laris karena harganya masih terjangkau oleh masyarakat. Spesifikasi dan fitur yang ditawarkan juga sudah mumpuni. Nah, contohnya produk pada kelas ini yaitu Samsung Galaxy A54 5G dan A34 5G, yang mana produk seri ini memiliki fitur cukup baik dan mendukung 5G. Lalu ada entry level. Produk ini termasuk ke dalam kelas yang tidak kalah bagus dengan kelas di atasnya, meskipun hadir dengan spesifikasi yang pas-pasan. Namun kualitas yang dihadirkan juga sudah cukup menunjang aktivitas dasar penggunanya, serta harga yang ditawarkan juga terjangkau. Contoh produk Samsung yang hadir di kelas entry level ini diantaranya ada seri A dan M, yaitu Galaxy A14 5G dan Galaxy A04s. Nah, tidak berbeda jauh dari kelas di atasnya, hanya saja spesifikasinya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan kelas menengah. Lalu pada strategi harga, dalam menerapkan strategi harga ini, Samsung memiliki banyak sekali aspek dan dinamis mencerminkan posisinya di pasar global. Yang pertama, Samsung menerapkan strategi penerapan harga berdasarkan persaingan.
Pada dasarnya, produk Samsung belum berhasil menjadi pemimpin pasar. Untuk itu, Samsung perlu mempertahankan posisinya di pasar dengan menggunakan harga yang kompetitif untuk mencegah ancaman dari pesaingnya. Samsung juga menerapkan kebijakan harga skimming. Misalnya, ketika Samsung merilis produk smartphone baru dengan spesifikasi tinggi dan fitur yang terbaru, maka harga produk tersebut akan lebih tinggi. Namun, ketika pesaingnya merilis smartphone dengan fitur yang sama, Samsung akan menurunkan harga produknya agar menghindari hilangnya pasar yang diakibatkan dari perilisan produk pesaing tersebut. Lalu, Samsung juga menyediakan berbagai produk dengan harga bervariasi sesuai dengan kebutuhan konsumennya di berbagai pasar dan menetapkan harga lebih tinggi untuk produk unggulannya dengan harga mulai 15 juta seperti pada seri Galaxy S, Z, dan Note yang menawarkan spesifikasi tinggi dan fitur yang canggih. Lalu untuk produk di kelas menengahnya, Samsung menerapkan harga yang lebih strategis yaitu mulai dari 3 juta agar tetap bisa bersaing dengan secara kompetitif di pasarnya. Dan untuk harga yang lebih terjangkau juga diterapkan pada produk entry level yaitu mulai dari 1 sampai 3 juta untuk segmen pasar yang lebih rendah. Lalu Samsung juga menerapkan strategi harga global yang disesuaikan di setiap negara. Misalnya, produk Samsung di Prancis memiliki harga lebih rendah jika dibandingkan dengan harga di negara lain. Lalu yang terakhir, Samsung juga menerapkan strategi harga lokal disesuaikan setiap negara. Misalnya, lalu yang terakhir, penetapan harga promosi dengan berbagai diskon dan penawaran bundle untuk meningkatkan penjualan. Next. Selanjutnya, strategi distribusi. Di sini Samsung memiliki strategi distribusi pada toko retail global yaitu Samsung Experience Store yang sudah tersebar secara menyeluruh dan selanjutnya platform penjualan online menggunakan penjualan online melalui situs web resmi dan platform e-commerce terkemuka seperti Amazon untuk mengikuti tren belanja digital yang terus berkembang. Dan Samsung juga bekerjasama dengan operator dan pengecer untuk memperluas jangkauan pasarnya secara global serta memiliki pusat pengalaman dan ruang pamer di mana konsumen ini akan dapat merasakan langsung dan terlibat dan melihat teknologi terbaru dari produk Samsung dengan berinvestasi pada pusat pengalaman dan ruang pamer. Selanjutnya pada strategi komunikasi pemasaran, strategi komunikasi pemasaran yang diterapkan oleh Samsung diantaranya itu yang pertama ada periklanan. Di sini Samsung menggunakan berbagai media seperti televisi, billboard, situs web untuk memperluas jangkauan pasarnya. Ya, yang kedua yaitu Samsung memanfaatkan brand ambassador. Nah, baru-baru ini tuh Samsung menggait selebriti Korea Selatan yaitu BTS dan Blackpink, yang mana kedua grup tersebut ini memiliki popularitas yang sangat tinggi secara global dan mempunyai basis penggemar yang besar di seluruh dunia, sehingga akan membantu Samsung untuk menjangkau pasar secara internasional dengan lebih efektif. BTS dan Blackpink ini juga berpartisipasi dalam berbagai iklan kampanye Samsung sehingga menarik perhatian penggemar mereka dan konsumen muda. Lalu yang ketiga ada sosial media marketing, yang mana Samsung ini menerapkan strategi komunikasi melalui sosial media resmi yang dimilikinya, misalnya Instagram, Facebook, TikTok, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada sponsorship. Di sini Samsung bekerja sama dengan event olahraga dunia seperti 2002 Winter Olympic, 2012 Summer Olympic, Beach Volleyball at the 2014 Asian Games, dan Samsung juga bekerja sama dengan tim sepak bola Chelsea FC melalui penjualan jersey official tim yang menampilkan logo Samsung di dalamnya. Next. Selanjutnya pada manajemen ekspor dan impor. Di sini Samsung berfokus pada strategi ekspor produknya ke pasar smartphone utama di seluruh dunia, ya, seperti Amerika Serikat, Eropa, Asia Tenggara, India, dan Cina. Samsung juga membangun jaringan distribusi yang kuat di negara tujuan ekspor dengan menyesuaikan produknya berdasarkan spesifikasi dan preferensi pelanggan di setiap pasarnya. Misalnya menyediakan smartphone dengan dual SIM untuk pasar negara berkembang. Selanjutnya untuk strategi impor, untuk menunjang manufaktur produknya, Samsung mengimpor komponen dan bahan baku dari berbagai negara demi mendapatkan bahan baku berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau. Dan untuk memenuhi permintaan pasar di negara tertentu, Samsung juga mengimpor bahan jadi dari beberapa negara. Dan selanjutnya, implementasi sustainability perusahaan. Di sini perusahaan Samsung menerapkan strategi sustainability di berbagai bidang. Samsung mempertimbangkan efisiensi, energi, dan sirkularitas sumber daya untuk produknya meliputi tahap pengadaan, produksi, distribusi, penggunaan, dan daur ulang untuk mengurangi dampak produk terhadap lingkungan. Samsung juga mulai menggunakan energi terbarukan di Vietnam, Brazil, India pada tahun 2022. Samsung juga telah menciptakan teknologi baru yang mampu mendaur ulang jaring ikan serta barang lain yang telah dibuang seperti botol air, kotak CD, dan kaca yang dapat merusak lingkungan, serta memanfaatkan berbagai bahan ramah lingkungan. Nah, produk-produk Samsung yang telah menggunakan teknologi ini yaitu Samsung Galaxy S22 Ultra, Galaxy Z Fold 5, dan Flip 5, Buds 2 Pro, dan Tab S9 Ultra. Next.
Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis strategi pemasaran Oppo. Yang pertama itu ada strategi produk dan merek. Pasar smartphone Indonesia telah menjadi medan pertempuran sengit bagi para produsen, dan salah satu merek yang telah menarik perhatian banyak konsumen adalah Oppo. Oppo telah menempatkan dirinya sebagai pemain utama di industri ini dengan produk inovatif yang dikombinasikan dengan strategi pemasaran yang efektif. Nah, metode pemasaran produk Oppo yang santai dan penuh gaya adalah hal yang membedakan dari merek lain. Fokus mereka tidak hanya pada spesifikasi teknik dan fitur yang canggih, tetapi juga pada pengalaman pengguna yang nyaman dan menyenangkan. Nah, strategi pemasaran pertama yang membuat Oppo sukses adalah bekerjasama dengan artis terkenal. Yang selanjutnya yaitu ada strategi harga. Oppo memiliki kinerja yang sangat baik pada tahun 2021, seperti yang ditunjukkan oleh penguasaan market yang menunjukkan kinerja Oppo sangat baik pada tahun 2021. Di urutan teratas pada kuartal ketiga pada tahun 2021. Seperti yang dikonfirmasi langsung oleh kedua perusahaan terkemuka, IDC dan Counterpoint, kedua laporan tersebut menyatakan bahwa Oppo memiliki market share di atas 22%, disebut menguasai pasar smartphone dengan rentan harga antara 100 sampai 300 US dollar. Selain itu, data internal menunjukkan bahwa perangkat A95 itu memberikan kontribusi market share Oppo di Indonesia sebesar 30%, yang merupakan jumlah yang signifikan untuk smartphone yang dijual dengan harga yang hampir 4 juta rupiah. Yang selanjutnya itu ada strategi distribusi. Nah, perusahaan smartphone Oppo itu menggunakan berbagai pendekatan distribusi untuk meningkatkan penetrasi pasar dan memperkuat mereknya, terutama di Indonesia. Yaitu yang pertama itu rutin melakukan riset pasar, yang kedua itu inovasi produk, yang ketiga, memberikan penawaran harga yang bersaing. Yang keempat, gerai resmi yang tersebar di berbagai daerah. Dan yang terakhir itu menggunakan platform e-commerce untuk distribusi. Selanjutnya, strategi komunikasi pemasaran. PT Oppo Indonesia menggunakan strategi promosi penjualan untuk menawarkan layanan tambahan kepada pelanggan smartphone Oppo, terutama dengan memberikan garansi dan local service center resmi yang mudah diakses. Pelatihan khusus yang diberikan kepada setiap promotor Oppo juga cenderung meningkatkan citra smartphone Oppo. Salah satu pendekatan pemasaran langsung yang melibatkan membandingkan smartphone Oppo dengan smartphone pilihan pelanggan cenderung berhasil meningkatkan citra smartphone Oppo. Nah, salah satu strategi soft marketing PT Oppo itu dengan word of mouth, di mana promotor diberi tugas untuk mempromosikan smartphone terbaru Oppo dengan mengambil selfie bersama teman, keluarga, atau dengan orang lain. Next. Selanjutnya, manajemen ekspor dan impor. Strategi pertama yang dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas pemasaran produk Oppo dengan memanfaatkan kemajuan dalam teknologi dan komunikasi. Perusahaan dapat melakukan promosi dengan menampilkan iklan di media sosial seperti YouTube, Facebook, dan Instagram yang memiliki banyak pengguna, sehingga lebih banyak orang yang melihat iklan produk Oppo. Nah, selain media sosial, promosi juga dapat dilakukan dengan memasang papan iklan. Selanjutnya, penambahan brand ambassador di bidang fotografi, karena Oppo smartphone itu mengutamakan kamera sebagai fitur utamanya. Jadi diperlukan adanya brand ambassador untuk memperkenalkan dan mempromosikan produk Oppo yang memiliki beberapa keunggulan di kameranya. Yang terakhir ada implementasi sustainability perusahaan. Sejak tahun 2020, Oppo telah menerbitkan sustainability report setiap tahun untuk membahas rencana dan kemajuan perusahaan dalam mencapai tujuan lingkungannya. Di tahun 2020, Oppo juga mengumpulkan data menyeluruh tentang semua kegiatan operasionalnya yang menghasilkan emisi karbon. Kemudian perusahaan menggunakan data ini untuk melakukan penelitian untuk membuat strategi pengurangan karbon dengan peluncuran Climate Action Report. Oppo berkomitmen untuk menerapkan prinsip karbon netral pada tahun 2050. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.